Oke, Miss kirim sekali lagi ya. Link Zoom-nya silahkan diisi dulu Zoom-nya. Sambil nunggu teman-temannya. Yang 9A, 9B, coba kabari di grupnya. Bilang Zoom-nya udah mau mulai. Oke? Biar cukup waktunya, nggak termakan waktunya nunggu teman. Ya, sambil nunggu teman-temannya, Miss ulang sedikit lah ya materi kita yang minggu semalam karena terputus. Yang merasa dirinya belum hidupkan kamera nih, tanpa perlu Miss panggil-panggil namanya. Ayo silahkan dihidupi. Ya, jadi kita Miss ulang sedikit ya tentang pengertian listrik statis. Jadi listrik statis itu diam, dinamis itu bergerak. Jadi kalau listrik statis itu artinya listrik yang diam pada sebuah benda. Nah, di dalam sebuah benda itu tersusun dari ribuan atom. Ya, atom sendiri adalah penyusun partikel terkecil dari sebuah benda yang isinya itu ada inti atom dengan elektron. Nah, inti atom sendiri di dalamnya itu ada proton dengan neutron, kan? Miss tanya dulu, ada yang ingat bagian atom yang dapat berpindah ke atom lain itu apa? Proton, neutron, atau elektron? Elektron, Miss. Yes, betul. Elektron ya. Jadi bagian atom yang dapat berpindah itu elektron. Jadi artiannya kalau contohnya nih, Miss punya, kayak contoh minggu semalam ya, Miss terangkan sedikit lagi biar ingat. Miss punya sebuah ini, kain sutra. Miss juga punya kaca, batang kaca, dua-duanya sama-sama netral nih. Kalau batang kacanya 4 protonnya, 4 elektronnya. Kalau kain sutra ini ada berapa nih? 3, 6, 8. 8 protonnya, 8 elektronnya. Nah, setelah digesekkan, makanya ada perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron ini yang menyebabkan terjadinya listrik statis ya. Nah, elektron siapa yang pindah ke siapa? Elektron si kaca pindah ke kain sutra. Makanya setelah digosokkan si kaca tadi protonnya tetap 4 karena proton kan nggak bisa berpindah. Tapi 2 elektron si kaca pindah ke kain sutra sehingga kain sutra itu kelebihan elektron, lebih dia elektronnya. Jadi di kain sutra nanti ada 8 proton sedangkan elektronnya jadi 10 karena berlebih 2 ya. Oke, ini minggu semalam juga udah Miss kasih tahu apa-apa saja contoh benda sama keterangan elektron siapa yang pindah ke siapa, gitu ya kan? Nah, ini tentang induksi magnetik ya. Yang kemarin induksi magnetik itu artinya mendekatkan sebuah benda ke benda lain sehingga elektron sama protonnya bakal tersusun. Oke. Nah, ingat lagi sifat-sifatnya minggu semalam Miss kasih tahu kalau benda positif didekatkan sama negatif, tarik-menarik. Kalau benda yang sejenis muatannya ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif itu bakal saling tolak-menolak. Oke, itu minggu semalam. Minggu ini kita bakal belajar tentang hukum Coulomb. Sudah dibaca PowerPoint-nya Miss bikin? Udah ya? Ada satu orang dulu, siapa yang bisa kasih tahu sama Miss dari hasil bacaan kalian, yang kalian ingat apa sih sebenarnya hukum Coulomb itu? Siapa yang bisa? Damar, bisa Damar? Apa itu hukum Coulomb yang Damar ingat? Hukum Coulomb itu gaya tarik atau yang bisa disebut dengan F antar dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda atau Q dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R pangkat 2 benda tersebut. Oke, thank you ya Damar ya. Lanjut Bunga, tadi Bunga ya bisa ya Bunga. Apa hukum Coulomb menurut Bunga? Hukum Coulomb itu gaya listrik atau F antar dua benda muatan sebanding dengan muatan masing-masing benda atau Q dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R pangkat 2 benda tersebut. Iya, benar. Tapi lebih sederhananya biar anak-anak Miss tahu apa sih sebenarnya hukum Coulomb itu, Miss jelaskan. Tapi hari ini karena materinya agak rumit ya,
Miss mau anak-anak Miss semua dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti konsentrasi. Kalau ada yang mau ditanya, jangan takut bertanya, tanyakan aja. Mana yang belum mengerti, apalagi di bagian perhitungan nanti. Oke? Nah, perhatikan nih. Miss punya di gambar yang pertama ya, yang paling atas, dua muatan positif ya. Ternyata ketika saling didekatkan, mereka nggak mau, mereka bakal tolak menolak. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya, di gambar kedua, Miss punya muatan dua-duanya negatif, kan sama nih, dua-dua negatif. Berarti ketika didekatkan, dia bakal tolak menolak, sama kayak gambar yang di atas. Tapi di gambar ketiga, Miss punya satu muatan positif, satu muatan negatif. Jadi ketika didekatkan mereka bakal terjadi tarik-menarik. Nah, ini erat kaitannya dengan gaya. Ayo, ada yang ingat pengertian gaya waktu belajar di kelas 8? Apa itu gaya? Siapa yang bisa? Damar, Miss. Apa itu damar? Gaya adalah interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa yang mengalami perubahan gerak. Oke, benar. Ya, gaya itu sesuatu yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak. Sama artiannya dengan muatan. Tadi kan muatannya ini Miss dekatkan nih gambar pertama. Ternyata dia saling tolak menolak. Otomatis dia bakal bergerak menjauh. Gambar yang kedua juga sama. Ya, diberikan gaya kedua muatannya, didekatkan. Tapi ketika didekatkan kedua benda tersebut di gambar kedua nih dua muatannya saling bergerak menjauh. Otomatis ketika benda bergerak ada gaya yang bekerja di dalamnya. Gambar ketiga juga sama. Ketika didekatkan muatan positif sama negatifnya ternyata mereka saling tarik menarik ya. Saling tarik menarik sehingga bekerjalah gaya yang menyebabkan kedua benda itu saling berdekatan ya, saling bergerak berdekatan. Jadi gaya apa khusus untuk muatan ya yang membuat sebuah muatan bergerak itu namanya gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini diatur dalam sebuah hukum. Ya, sama kayak kita hidup. Kita sebagai manusia, sebagai masyarakat Indonesia ada hukum yang mengatur kehidupan kita. Sama kayak muatan, ada hukum yang mengatur namanya hukum Coulomb. Ya, jadi apa isinya si hukum Coulomb ini? Katanya gini. Gaya listrik atau F, lambangnya F besar ya, jangan salah. Beda F kecil, beda F besar. Kalau F kecil itu frekuensi, waktu belajar getaran kan? F besar itu gaya listrik. Jadi gaya listrik atau gaya Coulomb itu antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda. Sebanding dengan Q-nya, artinya seberapa besar muatannya, berapa besar muatannya. Kalau manusia dibilangnya itu berapa massa kita. Ingat ya, kalau manusia itu waktu kelas 7 Miss bilang bukan mengukur berat, bukan berat badan, tapi massa badan. Kalau muatan juga gitu ya. Berapa massa si muatan, tapi jarang dibilang massa muatan, tapi lebih dibilang berapa besar muatannya. Itulah kita dia muatan. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, berbanding terbalik dengan jaraknya. Ini kan R nih, jarak yang lihat gambar pertama antara muatan positif yang sebelah kiri dengan sebelah kanan dipisahkan sejauh R. Nah, jadi kalau hukum Coulomb ini katanya gaya listrik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kalau sini gambar pertama jaraknya contohnya 2 cm. Jadi dia bakal berbanding terbalik dengan 4 cm gayanya. Karena apa? Dari mana 4, Miss? Karena tadi contohnya Miss bilang R-nya itu 2. Kuadrat 2 berapa? 2 pangkat 2? Oke. Miss kasih contoh nih biar lebih paham. Oke, semua perhatikan gambarnya. Ada kejadian awal, kejadian 1A, kejadian 1B. Nah, yang perlu kamu bedakan dari gambar awal 1A dengan 1B itu tanda panah yang F, tanda panah yang warna orange ya. Perhatikan ya, beda itu Miss bikin di kejadian awal, di kejadian 1A, di kejadian 1B, beda panjang tanda panah yang orange-nya. Oke, itu satu yang perlu kamu perhatikan. Yang kedua, perhatikan lingkaran besarnya, lingkaran muatannya. Kalau misalnya nih di kejadian awal, kejadian 1A, kejadian 1B, tanda panah F siapa yang paling kecil? Di gambar yang mana? Kejadian R3. Ya, benar ya, kejadian 1B. Muatan mana atau lingkaran mana
Ya, lingkaran itu menandakan besar muatannya ya. Artinya kalau makin besar lingkarannya, makin besar muatannya. Kalau makin kecil lingkarannya, artinya muatannya makin kecil. Misalnya muatan siapa yang paling besar di kejadian mana? Kejadian Ya, oke. Berarti sudah tahu ya bedanya gambar kejadian awal, kejadian 1A, kejadian 1B. Nah, Miss itu datang dari mana? Gambarnya datang dari pengertian hukum kolom tadi. Miss mau bahas dari yang bagian ini. Gaya listrik atau F antara dua benda bermuatan sebanding. Ya, sebanding dengan besar muatannya atau Q-nya. Oke, gaya kolom, ulangi sekali lagi, gaya kolom atau gaya listrik, bahasa sederhananya ya, biar mudah anak-anak hafal, gaya listrik atau gaya kolom sebanding dengan besar muatan. Gaya listrik F, berarti sebanding dengan besar muatannya, sebanding dengan Q. Perhatikan gambarnya, kita buktikan bersama. Katanya sebanding ya, F dengan Q-nya sebanding, artinya gini, kalau contohnya Q-nya Miss besarkan, F-nya bakal besar. Kalau Q-nya Miss kecilkan, berarti F-nya makin kecil. Lihat gambar kejadian awal. Nih, kejadian awal. Bandingkan dengan kejadian 1A. Fokus semua di kejadian awal, di keadaan awal dengan keadaan 1A. Katanya, lihat, dari gambar ini, dari gambar keadaan awal sama kejadian 1A, ternyata 1A-nya Miss besarkan muatannya kan? Nah, Miss besarkan muatannya. Lihat gambar tanda panah F-nya. Mana lebih panjang? Di keadaan awal atau di keadaan yang 1A? 1A. 1A. Iya, benar ya. Jadi di 1A ini artiannya kalau muatannya Miss perbesar, tandanya lingkarannya Miss perbesar nih, maka F-nya bakal jadi lebih besar. Ya, F-nya garis tanda panahnya bakal lebih besar. Itu dia sebanding, ya. Q-nya, Miss lihat nih di kotaknya, Q-nya tanda panah ke atas artinya diperbesar. Kalau Q-nya diperbesar, maka F-nya diperbesar. Jadi kalau Q-nya nih Miss naikkan jadi 5. Awalnya 2 nih, Q-nya 2. Miss naikkan jadi 3. Otomatis kan naik, maka nanti gaya kolomnya bakal semakin besar. Oke. Nah, bandingkan keadaan awal dengan keadaan 1B. Kira-kira Q-nya makin besar atau makin kecil? Makin kecil, Miss. Makin kecil, Miss. Benar, makin kecil. Jadi saat Q-nya makin kecil, lingkarannya kan Miss kecil. F-nya lihat tanda panahnya, makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Makin Kecil ya. Benar. Saat Q-nya diperkecil, F-nya juga semakin kecil. Itu dia sebanding. Nah, jadi itu dia pengertian hukum kolom ini ya. Saat Q-nya makin kecil, di kotak ini Miss bikin tanda panahnya ke bawah ya, tandanya. Maka F-nya juga makin kecil, tanda F-nya ke bawah. Oke, berarti setengah isi hukum kolom udah paham. Hukum kolom isinya bayangkan bahasa sederhananya biar nggak susah-susah. Gaya listrik atau F sebanding dengan besar muatan. Nah, lalu isinya yang kedua dibilangnya gaya listrik ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, gaya listrik atau F berbanding terbalik dengan muatan dengan kuadrat jarak. Artinya gini, kalau jaraknya Miss perbesar, F-nya makin kecil. Kalau jaraknya Miss kecilkan, F-nya makin besar. Nah, di gambar yang ini nih, ini beda ya. Tadi yang ini yang kita bahas. Sekarang kita mau bahas yang kedua nih. Nah, lihat yang kedua ini, yang perlu kamu fokuskan, yang perlu kamu perhatikan itu adalah yang pertama panjang tanda panah yang F, yang warna orange. Yang kedua yang perlu kamu perhatikan adalah garis hitam yang R, jaraknya. Oke? Oke. Dari keadaan awal, kejadian 2A sama kejadian 2B, misalnya F mana yang paling pendek? 2A. Iya. 2A, Miss. F yang paling pendek, bukan R. F. Tanda panah. 2B. Oke, ya, 2B. Benar, 2B yang paling pendek F-nya ya. Lanjut pertanyaan Miss Nidia.
jarak antar muatan mana yang paling dekat? 2B, Miss. Yang paling dekat. 2B. Yang paling 2A. dekat. Ayo, 2A atau 2A? 2A, Miss. 2A, Miss. 2A. 2A. Benar ya, harus yakin jawabnya 2A. Lihat nih, di 2A muatan positif dengan positifnya ini, kedua muatan sama di 2B kan paling dekat di 2A ya kan? Nah, jadi hukum Coulomb itu isinya dua. Yang pertama, gaya listrik atau gaya Coulomb sebanding dengan muatannya, sebanding dengan Q. Isi hukum Coulomb yang kedua, gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi perhatikan nih keadaan awal sama kejadian 2A. Nah, di kejadian 2A kan R-nya misperkecil, ya kan? R-nya misperkecil, artinya muatannya misperdekat. Nah, gimana F-nya? Gimana tanda panah yang orange ini? Tanda panahnya semakin besar. Nah, artinya ketika jarak dua muatannya kamu perkecil, besar muatannya, besar gaya Coulombnya bakal semakin besar. Ya, ketika muatannya kamu perdekat, jaraknya kamu kecilkan, kuadrat jaraknya kamu kecilkan, maka gaya Coulomb kamu akan semakin membesar. Makanya di sini Miss bikin yang keterangan yang di bawah nih, di kotak nih, kan ada, yang pertama. Kalau R-nya kamu turunkan, kamu perkecil, maka F-nya akan semakin besar. Nah, itu ya yang keterangan yang pertama. Jadi, kalau contohnya kamu bandingkan keadaan awal dengan kejadian 2B. Ya, kamu bandingkan keadaan awal dengan kejadian 2B. Nah, apa bedanya keadaan awal dengan kejadian 2B saya tunggu ya, Miss mau suruh satu orang dulu. Miss mau si Ayla dulu, Ayla. Udah lama nggak kedengaran suara Ayla. Ay, apa bedanya sih gambar keadaan awal sama 2B itu, Ay? Apa bedanya gambar keadaan awal, gambar yang paling atas itu, sama kejadian 2B? Tadi suara terputus-putus, jadi Ayla kurang dengar. Kurang dengar, oke. Dibantu sama Marsya dulu, Marsya. Apa bedanya, Marsya? Bedanya kalau yang R itu lebih ke kalau bingung jelaskannya, Miss. Tunggu. Nah. Kalau yang R-nya itu kan lebih kecil tuh kan, Miss. Jadi F-nya itu lebih besar. Gitu. Kalau yang kejadian 2B, R-nya lebih besar. Tapi F-nya jadi dikecil. Oke, itu jawaban Marsya ya. Miss simpan ya. Makasih ya, Kak ya. Sekarang Miss mau si Nadia. Nadia. Ada di situ si Nadia. Nadia, apa sih bedanya gambar keadaan awal ini sama kejadian 2B, Nak? Bisa Nadia? Atau siapa nih yang bisa bantu? Renato bisa? Bisa, Ren? Apa bedanya, Bang? Keadaan awal sama kejadian 2B. Saya bingungnya di keadaan awalnya, Miss. Oke, di mananya bingungnya, Bang? Kan dia kan sama seperti di kejadian 2B. Kalau kejadian 2B di sini kan jaraknya semakin panjang, muatannya kan semakin kecil. Nah, kalau di kejadian awal itu saya bingung, apakah sama seperti kejadian 2B atau dia berbeda gitu. Bingungnya di kejadian awal. Keadaan awalnya. Oke, nanti Miss bantu jelaskan ya, Niko nih, Niko. Ntar ya, Ren, abis ini Miss bantu jelaskan ya, Niko dulu. Apa bedanya, Niko, keadaan awal sama 2B? Oke, Miss. Perbedaannya antara keadaan awal dengan keadaan 2B itu adalah hanya di jaraknya atau R-nya. Dan jika R-nya makin kecil, maka F-nya besar. Sedangkan di kejadian 2B itu jaraknya besar, maka F-nya menjadi kecil.
Gitu, Miss. Oke, thank you Kalau ya itu Niko perbedaan. ya. Miss simpan ya jawaban anak-anak Oke, Miss Miss. udah benar. Ya, sudah benar, tapi Miss sempurnakan lagi. Nah, Renato dan teman-teman coba fokuskan ya. Keadaan awal, lihat garis panjang yang hitam itu, mana lebih panjang di keadaan awal atau di kejadian 2B? R-nya lebih besar Kejadian mana? 2B. Kejadian 2B. 2B, Ya, Miss. benar. Jadi maksudnya gini, kalau kejadian awal jaraknya nggak terlalu jauh nih, kan R-nya nggak terlalu jauh. Nah, Miss rubah, Miss perjauh jarak dua muatannya. R-nya Miss perbesar, ya. R-nya diperbesar artinya kan kedua muatannya makin jauh. Nah, lihat tanda panahnya. Gimana F-nya? Mana lebih panjang, F di awal atau di F2B? Mana lebih Keadaan panjang? awal, Miss. Keadaan Keadaan awal. awal. Iya, benar ya. Jadi maksud Miss Nidia tadi, perbandingan keadaan awal dengan kejadian 2B ini saat R-nya Miss perbesar, maka F-nya bakal semakin kecil. Sama kayak yang di dalam kotak nih yang Miss bikin ya. Sama kayak yang dalam kotak yang Miss Nidia bikin. Saat R-nya kamu perbesar, maka nilai F-nya bakal semakin kecil. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau bertanya? Jadi dua nih, ada dua ya. Miss, Gimana? Siapa itu? Sebutkan namanya, Nak. Mutiara Langga, Miss. Boleh diulang lagi nggak, Miss? Yang mana? Yang itu kejadian awal sama yang, keadaan awal sama kejadian 2B. Oke, kejadian 2B ya. Nah, biar lebih paham lagi yang udah paham, biar lebih paham lagi yang belum paham, coba didengarkan. Jadi nih, bandingkan kejadian awal dengan kejadian 2B. Mana lebih panjang? R di kejadian awal atau R di kejadian 2B? Mutia? Mana lebih panjang? Nak? Kejadian 2B, Miss. Iya, benar. Artinya gini, Miss mau bandingkan sih gimana keadaan di awal sama kalau contohnya Miss perjauh nih muatannya. Nah, di kejadian 2B Miss perjauh, berarti R-nya makin besar. Nah, ketika R-nya makin besar, apa dampak yang terjadi? Bagaimana F-nya? Mana lebih besar? F di kejadian awal nih atau F di 2B? Tanda panahnya mana lebih panjang? Di keadaan awal. Iya, berarti kejadian 2B itu diperkecil atau diperpendek atau diperpanjang F-nya? Diperpendek, Miss. Iya, kalau F-nya diperpendek artinya F-nya itu semakin besar atau semakin kecil? Kalau apa tadi, Miss? Kalau F-nya, ya tadi kan kamu udah bilang nih kita sepakat semuanya kalau di 2B itu F-nya diperpendek, Miss. Garis F-nya diperpendek. Tadi kan Miss bilang kalau contohnya garis F-nya diperpendek artinya F-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin Semakin kecil, Miss. Ya, semakin kecil ya. Jadi dari kesimpulannya di gambar ini, kalau contohnya R-nya di gambar 2B ini, R-nya kamu perpanjang, jaraknya kamu perjauh, maka F atau gaya listrik di kedua muatan ini bakal semakin kecil ya. Jadi gini, tadi kan gaya listrik itu gaya yang buat si muatan kamu bergerak saling mendekati atau saling menjauhi. Karena di sini contohnya Miss bikin positif-positif, berarti kan muatan Miss bakal gerak menjauhi ya, saling menjauhi. Nah, jadi ketika kamu jauhkan muatannya, maka gaya yang membuat si muatan tadi saling tolak-menolak bakal semakin kecil. Tapi kalau contohnya kamu dekatkan lagi, sama kayak orang berantem ya kan, kalau contohnya kamu punya musuh saling berdekatan, otomatis mau bentrok aja maunya gitu. Sama kayak ini, kalau contohnya dua muatan yang sejenis, kamu dekatkan, maka gaya bentroknya, gaya saling mau menjauhinya, itu bakal makin besar. Oke, jadi ketika R-nya diperkecil, maka F-nya semakin besar. Kalau R-nya diperbesar, maka F-nya bakal semakin kecil. Jadi ada dua ya, intinya hukum Coulomb itu ada dua. Yang pertama, gaya Coulomb atau gaya listrik yang lambangnya F akan sebanding dengan Q, yang gambar nih tadi. Ya, akan sebanding dengan Q. Tapi hukum yang kedua, hukum Coulomb yang isinya ya, isinya yang kedua ini,
Kalau contohnya gaya kolom tadi atau gaya listrik tadi bakal berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, sampai sini ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke rumusnya? Aman? Aman, Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Ini nanti kalau fisika kan nggak afdol dia kalau nggak ada hitungan ya kan. Jadi ini rumus hitungannya. Katanya F itu lambang si gaya kolom tadi ya. F itu nilainya K dikali sama Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi kita tinjau satu-satu apa itu K. K itu konstanta. Nah, konstanta itu nilainya selalu sama. Nilainya konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9. Maaf ya, bentar. Ya, oke, jadi K itu nilainya bakal selalu sama. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9, satuannya N, M pangkat 2, C pangkat minus 2. Artinya satuannya itu Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Ya, itu satuan dari si konstanta. Jadi nanti kalau ada soal hitungan, kalau di kuis nih ada soal hitungan, soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 5 menghitung semua. Kamu masukkan nilai K-nya selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9. Jangan diganti-ganti. Oke, nah Q1. Q1 itu apa? Artinya besar muatan yang pertama berapa? Q2 itu artinya besar muatan yang kedua itu berapa? R itu jarak. Oke, udah tahu ya masing-masing apa artian dari rumus ini. K itu apa, Q1 itu apa, Q2 itu apa, R2 itu apa. Jadi Q1 sama Q2 ini tergantung dari masing-masing besar muatan kamu. Kalau R itu tergantung jarak antar dua muatannya. K itu tetap 9 kali 10 pangkat 9. Kita coba kerjakan dulu satu contoh soal. Oke, Miss mau si Chelsea dulu. Chelsea, hidupkan kameranya, hidupkan mic-nya. Coba bacakan soalnya dulu, Nak. Chelsea, nggak ada ya? Mana nih si Chelsea? Belum mandi Chelsea, nggak hidup kameranya. Nike dulu, Nike. Nike, baca soalnya dulu, Nak. Dua buah muatan diatur seperti pada gambar di bawah ini. Besar muatan pada A adalah 8 mikrokolom dan muatan di B adalah negatif mikrokolom. Sedangkan besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah... Oke, nah sama-sama ya kita cerna maksud soalnya. Katanya gini, bayangi ada dua buah muatan yang diatur seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Kurang nampak ya? Miss perbesar ya. Gini, oke, ini gambarnya ya. Ada dua muatan. Muatan A dengan muatan B. Katanya, besar muatan si A ini positif 8 mikrokolom. Nah, ada kata mikro ya. Positif katanya muatannya, positif 8. Makanya di lambangnya di sini Miss bikin lingkarannya ini, muatan si A, lambangnya positif. Nah, katanya muatan B itu sebesar minus 5 mikrokolom. Berarti B ini minus ya, makanya Miss bikin lingkarannya minus. Sedangkan besar gaya listriknya. Sedangkan besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah, katanya, oh berarti yang ditanyanya besar gaya listriknya atau besar gaya kolomnya. Nah, dikasih tahu lagi nih dalam kurung, katanya K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. 1 mikro nilainya itu 10 pangkat minus 6. Nah, di soal nggak dikasih tahu nih berapa jaraknya, ya kan? Lihat gambarnya. Di gambar muatan A sama muatan B berpisah sejauh 10 cm kuadrat. Ingat ya anakku, kalau contohnya, nih kalau contohnya Q itu kan muatannya kolom, C ini kolom ya, Q itu muatannya kolom, R itu jarak. Ingat satuan jarak itu meter. Nih, tapi dikasih tahu di soal satuannya mikrokolom nih, berarti harus kamu rubah, ya kan? Mikro itu 10 pangkat minus 6.
Ya, ingat ya nak ya, kalau contohnya ada dengar kata mikro, mikro itu 10 pangkat minus 6. Berarti kalau menjawab fisika kan harus tulis diketahui ditanyanya dulu. Kita mulai dulu dari diketahui ditanyanya. Nah, kalau contohnya terkeluar, nanti langsung masuk lagi ya. Oke, Miss lanjut. Katanya gini, muatan A-nya itu sebesar positif 8 mikrokolom. Nah, sebentar, satuannya Q itu kan, satuannya muatan itu harus kolom. Berarti kamu harus berubah mikrokolom ke kolom. Nah, mikro itu lambangnya ini. Lihat yang di bagian diketahui. Yang ada kayak kayak huruf U itu, agak panjang kakinya, itu lambang mikro ya. Jadi positif 8 mikrokolom ini dia, positif 8 mikrokolom. Kamu rubah ke kolom. Ingat ya, 1 mikro itu sama 1 mikrokolom itu 10 pangkat minus 6. Makanya Miss bikin dulu 8 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kamu tinggal tulis kali 10 pangkat minus 6-nya aja kalau merubah dari mikrokolom ke kolom. Muatan B juga sama, dari minus 5 mikrokolom berapa kolom? Berarti minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Ya kan? K itu nilainya tetap, itu 9 kali 10 pangkat 9. Makanya sini Miss bikin 9 kali 10 pangkat 9 ya. Lanjut, 1 mikrokolom. Bentar ya. Lanjut, 1 mikrokolom udah kita ketahui 1 mikrokolom itu 10 pangkat minus 6. Lalu jaraknya yang dikasih tahu lagi ya, jaraknya dari gambar dikasih tahu 10 cm. Berarti 10 cm berapa meter? Kamu rubah. Jadilah dia 0,1 meter. Ini harusnya 0,1 meter jadinya ya. Yang ditanyanya berapa gaya kolomnya? Berapa gaya listrik, berapa gaya kolom, itu sama. Lambangnya F. F aja pun kamu bikin boleh, FC pun boleh ya. Nah, masuk ke rumusnya. Tadi rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 itu muatan si A. Q2 itu muatan si B. Oke? Kamu masuki angkanya K itu 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Q1 muatan si A. Nilainya positif 8 kali 10 pangkat minus 6. Q2, berarti kamu kalikan Q2, dalam kurung itu artinya kali ya. Q2 nilainya minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Makanya di sini Miss bikin 5 kali 10 pangkat minus 6. Miss kok nggak ditulis tanda positif negatifnya? Nggak usah ya. Ketika kamu masuk ke dalam perhitungan, kamu nggak usah bikin muatannya positif kah atau muatannya negatif kah? Nggak. Cuman perlu tulis angkanya aja. Ya, tapi kalau pangkat harus ditulis negatif sama positifnya, ya. Jadi kan kayak tadi positif 8 Miss tulis cuma 8 doang. Negatif 5 kali 10 pangkat minus 6 Miss tulis cuma 5 kali 10 pangkat minus 6-nya aja. Oke, lanjut ke jarak. Jaraknya tadi 0,1 cm. Karena di sini R kuadrat di rumusnya, makanya 0,1 pangkat 2. Oke, lanjut. 9 kali 10 pangkat 9-nya kamu tulis dulu. Kamu selesaikan dulu yang 8 kali 10 pangkat minus 6 dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 kamu kalikan. Nah, supaya gampang nih, dibanding kalian kali-kali ke bawah, Miss ajarkan 8 kali 5. Ya, 8 kali 5 kan 40. Makanya di sini Miss bikin tulis 40. Oke, lanjut. Minus 6 kali minus 6 itu sama kayak 10 pangkat minus 12. Kenapa 12, Miss? Kalau perkalian pangkat, pangkatnya ini kan ini sudah sama-sama 10 ya. Ini 10 pangkat minus 6 yang punya si 8. Yang punya si 5 ini kan 10 pangkat minus 6 juga. Sudah sama-sama 10 nih, kamu kalikan. Kamu cukup tambahkan pangkatnya. Ya, cukup tambahkan pangkatnya. Jadi 8 kali 5, 40. 10 pangkat minus 6, kamu kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Pangkatnya kamu tambahkan. Jadilah minus 6 tambah minus 6, itu kan minus 12. Makanya Miss bikin di sini hasil dari 4 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan 5 kali 10 pangkat minus 6 itu sama kayak 40 dikali 10 pangkat minus 12. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Masih aman? Oke, aman. Nah, lanjut. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 40 kali 10 pangkat minus 12. Kayak tadi, selesaikan dulu angka depannya ya. 9 kali 40. Berapa itu 9 kali 40? Itu dapat 360. Lihat yang di bawahnya ini kan ada bikin 360. Lanjut. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 itu kan sudah sama-sama 10. Berarti tinggal kamu tambahkan pangkatnya. Berapa 9 tambah minus 12? 9 tambah minus 12? Iya, benar. Negatif 3. Benar. Ya, negatif 3. Minus 3, betul. Makanya Miss bikin di sini 10 pangkat minus 3. Ya, tahu ya datang dari mana? 9 kali 40 dapat 360. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12, kamu tambahkan pangkatnya, jadinya 9 tambah minus 12. Makanya Miss bikin sini 10 pangkat minus 3. Ya, nanti kamu cari 0,1 kali 0,1, itu dapatnya 0,01. Makanya Miss bikin di sini 360 kali 10 pangkat minus 3 itu kan sama kayak 0,360. Yang kayak Miss ajari kelas 8 loh. Pangkat minus 3 berarti 3 angka di belakang koma. Berarti kamu hitung dari depan 1, 2, 3. Berarti komanya bakal di depan 3 kan? Berarti jadinya 0,360. Dibagikan sama 0,01 nanti dapatnya 36 Newton. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum paham? Miss, kenapa angkanya dari sini gitu? Paham semua? Jangan malu bertanya loh, nanti nggak tahu jadinya. Catherine ada pertanyaan? Catherine tahu perkaliannya? Tahu Miss, cuman kayak harus bener-bener diperhatiin dulu baru dia paham. Iya benar, nggak apa-apa diperhatikan. Auzi paham? Paham, Miss. Paham ya? Salwa paham? Nih Salwa biasanya diam-diam paham nih pasti ya kan Salwa? Lumayan Miss. Lumayan apa nak? Lumayan sesat atau lumayan tahu? Oke, oh tunggu dulu. Sebelum Miss lanjut, hidupkan dulu kameranya. Biar nampak dulu semua mukanya. Jadi nggak nampak Miss, muka-muka ngerti, muka-muka bingung, muka-muka nggak paham, gitu. Hidupkan kameranya ya, hidupkan kameranya. Saya nggak ditanya. Siapa tuh? Hidupkan kameranya semua. Oke, dah. Nah, Miss lanjut nih. Miss ada satu soal latihan, ya, satu soal latihan. Kalian ngerjakan. Dikerjakan sekarang. Jadi ambil bukunya, ambil alat tulisnya, biar sama-sama kita kerjakan. Coba, udah semua? Miss, tunggu Miss. Yang coba slide-nya balik lagi ke yang tadi. Yang ini? Iya Miss, itu 36 dapatnya gimana Miss? 36. Nah, itu 0,360 ya, 0,360 kamu bagikan sama 0,01. Itu kan 3 angka di belakang koma ya kan? 0,360-nya 3 angka di belakang koma. 0,01-nya 2 angka di belakang koma. Berarti mati. Sisalah si 36. Ya. Ada lagi, Kak? Udah Miss itu aja. Oke, udah siap untuk soal latihan. Ada lagi yang mau ditanya? Siap ya, kita masuk ke soal latihan nih. Katanya 2 buah muatan listrik, ya, 2 buah muatan listrik, muatan P itu nilainya positif 10 mikrokulum, dan muatan Q nilainya positif 20 mikrokulum. Terpisah sejauh 12 cm. Berapakah besar gaya kulum yang bekerja pada kedua muatan? Ayo, sama-sama kita kerjakan. Apa yang diketahui pertama kali? Muatan A. Muatan A, benar. Muatan A.
Betul, 10 mikrokulum itu sama kayak 10 kali 10 pangkat minus 6. 6 kulum Minus 6. ya. Berarti Q1-nya itu nilainya 10